Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden berwarna krem yang digantung rapi di ruang tengah rumah kami. Udara masih sejuk, aroma kopi yang baru diseduh menguar lembut dari dapur. Aku, Sandra, duduk di meja makan sambil menunggu suamiku, Arman, keluar dari kamar. Di luar, suara burung berceloteh memecah kesunyian pagi, dan sesekali terdengar suara motor lewat di jalan depan rumah. Semua terasa tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Arman keluar dengan langkah santai, mengenakan kaos putih polos dan celana santai. Senyum hangatnya menyambutku, membuatku ingat lagi alasan kenapa dulu aku jatuh cinta padanya. Ia duduk di hadapanku, menuangkan kopi ke dalam cangkirnya, lalu menatapku sambil berkata, "Pagi ini enak banget suasananya. Ya, sayang. Rasanya pengen di rumah aja seharian." Aku tersenyum. Kebetulan aku juga libur kerja hari ini, jadi kita bisa banyak waktu bareng. Kami mengobrol ringan tentang rencana kecil hari ini, belanja sayur di pasar, membersihkan taman belakang, dan mungkin menonton film lama yang sudah lama kami tunda. Semua terasa sederhana tapi penuh kebahagiaan. Hubungan kami selama ini memang tidak sempurna, ada naik turun, tapi pagi itu aku merasakan kehangatan yang jarang aku rasakan akhir-akhir ini. Setelah sarapan, kami berdua ke pasar. Aku menggandeng tangan Arman sambil memilih sayur, dan para pedagang tersenyum melihat kami. Salah satu pedagang bahkan bercanda, "Wah, masih kayak pengantin baru aja nih, Bu." Aku tertawa kecil, dan Arman ikut tersenyum. Saat itu, aku merasa kami adalah pasangan yang mampu melewati apapun bersama. Siang harinya, kami membersihkan taman belakang. Arman memotong ranting-ranting kering, sementara aku menyapu daun-daun yang berguguran. Kami bekerja sambil bercanda, kadang saling melempar daun kering seperti anak kecil. Sore menjelang, kami duduk di bangku taman sambil menyeruput teh hangat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang membuat suasana semakin romantis. Malamnya, Arman mengajakku makan di luar. Katanya, dia ingin makan sate di warung langganannya. Aku setuju, dan kami pun berangkat. Jalanan cukup ramai, tapi suasana hatiku begitu ringan. Saat duduk di warung itu, Arman tampak banyak bercerita tentang masa kecilnya, tentang keluarganya, terutama ibunya yang ia hormati. Aku tahu, keluarga Arman adalah bagian penting dari hidupnya, dan aku berusaha menghormati itu. Tapi ada satu hal yang selalu aku rasakan. Ketika bersama keluarganya, aku sering merasa seperti orang luar. Mereka punya candaan sendiri, bahasa sendiri, dan terkadang, candaan itu menyentuh hal-hal yang cukup sensitif bagiku. Namun malam itu, aku tidak mau memikirkan hal negatif. Aku ingin mengingat momen ini sebagai malam yang indah. Beberapa hari kemudian, Arman mengabarkan bahwa ibunya mengundang kami makan malam di rumahnya. Katanya mau kumpul keluarga, semua saudara pada datang, kata Arman. Aku mengangguk. Dalam hati, aku sedikit gugup, tapi aku mencoba menenangkan diri. Ini hanya makan malam keluarga. Apa susahnya? Hari yang dinanti pun tiba. Aku memilih baju sederhana tapi rapi, merias diri secukupnya, dan memastikan aku membawa senyum hangat. Saat kami sampai, aroma masakan rumah langsung menyambut. Ibunya Arman, Bu Ratna, menyambutku dengan pelukan hangat. Aku membalasnya, berusaha menunjukkan rasa hormat dan keakraban. Ruang tamu sudah penuh dengan saudara-saudara Arman. Mereka tertawa, bercanda, dan saling melempar cerita. Aku duduk di sebelah Arman, ikut tersenyum walaupun tidak selalu mengerti arah candaan mereka. Makan malam berlangsung hangat. Piring-piring berisi lauk pauk bergantian lewat di depanku. Suara sendok garpu beradu dengan piring berpadu dengan tawa lepas. Awalnya semua terasa baik-baik saja, sampai tiba-tiba obrolan mulai mengarah pada candaan yang melibatkan diriku. Seorang sepupu Arman, Dodi, berkata sambil tertawa,
Wah, Sandra ini pasti boros banget ya kalau belanja. Soalnya kan anak kota. Arman kuat juga nih. Aku tersenyum tipis, mencoba menganggap itu hanya bercanda. Tapi kemudian Arman ikut menimpali. Iya, kadang kalau lihat struk belanja, aku sampai mikir ini isinya belanja apa daftar utang negara. Semua tertawa, termasuk ibunya. Aku masih mencoba tersenyum, meski ada rasa tak nyaman mulai merayap. Namun candaan itu berlanjut, dan kali ini mengenai kebiasaanku di rumah. Arman bercerita tentang kejadian-kejadian kecil yang menurutnya lucu, tapi bagiku itu cukup memalukan. Kalau Sandra masak, dapur bisa kayak kapal pecah. Untung aku sabar, katanya sambil tertawa keras. Tawa meledak lagi. Aku menunduk, mencoba menahan rasa perih di hati. Aku tahu mereka tidak bermaksud jahat, tapi rasanya seperti aku sedang dipermalukan di depan semua orang. Malam itu, aku hanya menjadi bahan candaan, dan Arman tidak berhenti. 10 menit kemudian, suasana masih penuh tawa, tapi di hatiku sudah muncul badai yang sulit ku bendung. Aku duduk diam, membiarkan mereka bercanda sesuka hati. Namun saat tatapanku tak sengaja bertemu dengan tatapan kakak iparku, aku melihat sesuatu, sebuah kesadaran kecil di matanya, seolah ia mulai merasa candaan itu keterlaluan. Tidak ada yang tahu. Saat itu di dalam pikiranku sudah mulai terbentuk sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Sebuah langkah yang akan membuat tawa mereka malam ini berubah menjadi penyesalan yang mungkin akan mereka kenang seumur hidup. Aku pulang malam itu dengan diam. Arman bertanya kenapa aku tidak banyak bicara, tapi aku hanya menjawab singkat, capek. Dia tidak tahu, dalam keheninganku, ada rencana besar yang mulai tersusun. Pagi setelah makan malam di rumah mertua itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja menyentuh pucuk pohon mangga di depan rumah, tapi mataku sudah terbuka sejak azan subuh. Aku berbaring beberapa saat, menatap langit-langit kamar. Di sampingku, Arman masih tertidur pulas, napasnya teratur. Rasanya ingin sekali aku membangunkannya dan mengungkapkan semua rasa kesal yang masih mengendap sejak semalam. Tapi aku tahu percuma. Dia mungkin hanya akan bilang aku terlalu sensitif atau tidak bisa menerima candaan. Jadi aku memilih bangun, melangkah ke dapur, dan membuat kopi untuk diriku sendiri. Aku duduk di meja makan, menatap uap kopi yang mengepul, mencoba menenangkan hatiku. Tapi seperti air yang mendidih, rasa sakit hati itu terus muncul ke permukaan. Semalam, aku berusaha keras menahan air mata di hadapan mereka. Aku tidak ingin terlihat lemah, apalagi membuat suasana canggung. Tapi di dalam hati, ada rasa tidak dihargai, rasa tidak dibela. Aku tahu, Arman tidak bermaksud jahat. Dia hanya ikut larut dalam suasana tawa keluarga. Namun bukankah seharusnya dia menjadi orang yang melindungiku, terutama di hadapan orang lain? Arman akhirnya bangun sekitar pukul 7. Dia keluar dari kamar dengan wajah segar, menyapaku dengan senyum. "Pagi, sayang. Udah dari tadi bangun?" tanyanya sambil menuangkan kopi untuk dirinya. "Dari subuh," jawabku singkat. Dia duduk di depanku, mengaduk kopinya pelan. "Kok mukanya kayak lagi mikir berat? Masih kepikiran semalam?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Aku menatapnya. "Iya, Men. Aku nggak ngerti kenapa kamu ikut-ikutan bercanda kayak gitu. Aku jadi bahan tertawaan semua orang." Arman terkekeh pelan. "Aduh, sayang, itu cuma bercanda. Keluarga aku emang gitu. Kalau kumpul pasti saling goda. Kamu harusnya ikut ketawa aja. Jangan dimasukin ke hati." Aku menghela napas. Masalahnya, candaan itu bikin aku malu. Kamu cerita hal-hal pribadi yang gak semua orang perlu tahu. Itu kan bisa dijaga. Arman diam sebentar, lalu berkata, "Ya udah, maaf deh kalau kamu ngerasa gitu. Tapi kamu juga harus belajar rileks. Kalau terlalu serius, nanti malah kamu yang capek." Aku tidak menjawab.
Aku tahu, ini akan menjadi percakapan yang berakhir buntu. Arman tidak akan benar-benar mengerti dari sudut pandangku. Dia menganggap ini hanya hal kecil, sementara aku melihatnya sebagai bentuk kurangnya perlindungan. Hari itu, aku memilih mengisi waktuku dengan kegiatan rumah tangga. Menyapu, mengepel, mencuci, semua kulakukan sambil mencoba menenangkan pikiranku. Tapi entah kenapa, ingatan tentang tawa mereka semalam terus muncul. Aku teringat tatapan Kak Rani, kakak iparku, yang sempat menunduk seperti merasa bersalah. Aku juga mengingat wajah Bu Ratna yang tertawa paling keras saat Arman bercerita tentang dapurku. Siang menjelang, aku memutuskan untuk keluar rumah sebentar. Aku butuh udara segar. Aku pergi ke kafe kecil di ujung jalan, memesan teh chamomile, dan duduk di sudut. Dari sini, aku bisa melihat orang-orang berlalu lalang. Ada ibu-ibu yang baru pulang belanja, anak-anak sekolah yang tertawa riang, dan beberapa orang yang tampak sibuk dengan ponselnya. Aku mengambil buku catatan kecil dari tas. Buku itu sebenarnya adalah tempatku menulis hal-hal penting, rencana keuangan, ide-ide usaha, dan kadang unek-unek pribadi. Aku mulai menulis. Bukan tentang kemarahan, tapi tentang rencana. Rencana yang awalnya hanya berupa ide gila yang melintas semalam, tapi kini mulai terasa masuk akal. Beberapa bulan lalu, aku dan Arman membeli rumah ini atas nama kami berdua. Namun rumah yang sekarang kami tinggali hanyalah satu dari 2 properti yang kami miliki. Ada satu rumah lagi, peninggalan almarhum ayah Arman, yang saat ini kosong. Rumah itu dekat dengan rumah mertua, bahkan kadang mereka memakainya untuk acara keluarga. Aku tahu, Arman belum benar-benar memutuskan mau diapakan rumah itu. Aku menatap catatanku. Dalam hati, aku mulai berpikir, rumah itu masih bisa dijual tanpa sepengetahuan Arman, selama surat-suratnya bisa aku urus. Bukan untuk balas dendam secara membabi buta, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan diam jika terus dianggap remeh. Tentu saja ini langkah besar, bahkan nekat. Tapi entah kenapa, semakin kupikirkan, semakin masuk akal rasanya. Sore itu, Arman pulang kerja lebih awal. Dia membawa martabak manis, mungkin mencoba mencairkan suasana. Kami makan bersama di ruang tengah sambil menonton TV. Dia bercanda, aku hanya membalas seadanya. Bukan berarti aku marah membabi buta, hanya saja aku sudah memutuskan untuk mulai menjaga jarak secara emosional. Malamnya, aku pura-pura tertidur lebih awal. Arman masih menonton TV, sementara aku berbaring di kamar, memikirkan langkah-langkah yang harus kuambil. Pertama, aku harus memastikan status hukum rumah itu. Kedua, aku perlu tahu harga pasarnya. Ketiga, aku harus mencari pembeli yang bisa bergerak cepat. Semua ini harus dilakukan dengan tenang, tanpa membuat Arman curiga. Beberapa hari berikutnya, aku mulai bergerak. Saat Arman bekerja, aku pergi ke kelurahan untuk mengecek dokumen rumah. Aku menggunakan alasan mengurus dokumen pajak untuk rumah kami sendiri. Petugas kelurahan mengenalku, jadi prosesnya cukup mudah. Dari situ, aku tahu bahwa surat-surat rumah itu lengkap dan tidak dalam sengketa. Langkah berikutnya, aku mulai menghubungi agen properti yang pernah membantuku menjual tanah warisan orang tuaku. Aku memintanya mencari pembeli, tapi dengan syarat tidak banyak bertanya. Agen itu, yang bernama Bima, setuju. Kalau semua dokumen lengkap, saya bisa carikan pembeli dalam sebulan, katanya. Hari-hari terasa berjalan cepat. Di rumah, aku tetap menjalani peranku seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, menyiapkan pakaian Arman. Tapi di balik itu, aku sedang menyusun langkah yang bisa mengubah hubungan kami selamanya. Ada rasa bersalah, tentu saja. Tapi setiap kali aku teringat tawa mereka malam itu, rasa bersalah itu tertutup oleh keinginan untuk membuktikan bahwa aku bukan orang yang bisa dipermalukan tanpa konsekuensi. Sampai suatu sore, teleponku berdering. Itu Bima. Bu Sandra, saya sudah dapat pembeli serius. Mereka mau lihat rumah besok pagi. Bisa ketemu? Hatiku berdegup kencang. Bisa, jawabku.
Malam itu, aku duduk di teras rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, apa yang akan kulakukan bisa jadi titik balik besar. Entah itu akan membuatku bebas, atau justru menghancurkan segalanya. Arman keluar, duduk di sebelahku. "Kok bengong?" tanyanya. Aku tersenyum tipis. "Cuma mikir aja, hidup ini lucu. Kadang kita nggak tahu kapan orang bisa berubah." Dia tertawa kecil. "Kamu ngomongnya kayak di film aja." Aku hanya tersenyum lagi. Dalam hati, aku tahu, besok adalah awal dari babak baru yang dia sama sekali tidak duga. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena semalam hujan deras membasahi jalanan, membuat embun pagi menempel di daun-daun dan pagar rumah. Aku bangun lebih awal, bukan untuk menyiapkan sarapan seperti biasanya, tetapi untuk mempersiapkan diriku menghadapi hari yang akan sangat menentukan. Hari ini, Bima akan membawa calon pembeli ke rumah peninggalan ayah Arman. Rumah itu sudah lama kosong, hanya sesekali dibersihkan oleh tetangga yang dimintai tolong oleh ibu mertua. Arman jarang ke sana, bahkan seingatku terakhir kali dia masuk ke rumah itu adalah hampir setahun lalu, ketika kami membantu memindahkan beberapa barang lama milik almarhum ayahnya. Aku memilih pakaian sederhana, blus putih bersih dan celana kain hitam, agar terlihat rapi namun tidak terlalu mencolok. Di meja makan, aku menyiapkan roti panggang dan teh untuk Arman, berusaha bersikap biasa saja. Saat dia keluar dari kamar, aku menyapanya dengan senyum tenang. "Pagi, sayang," ucapku sambil menuangkan teh. "Pagi," jawabnya, lalu duduk dan mulai makan. "Hari ini kamu ada rencana keluar?" tanyanya sambil menatapku sekilas. Aku menyesap tehnya sebelum menjawab. "Ada. Mau ketemu teman sebentar. Dia lagi mau minta tolong urusan dokumen rumahnya." Arman mengangguk tanpa curiga. "Oke, hati-hati." Setelah sarapan, dia berangkat kerja, meninggalkanku sendirian di rumah. Begitu pintu tertutup dan suara motornya menjauh, aku menarik napas panjang. Saat itulah teleponku berdering. "Bima." "Bu Sandra, saya sudah di dekat lokasi. Calon pembelinya juga sudah datang. Kita ketemu di depan rumahnya saja." "Ya," katanya. Aku mengiyakan dan segera berangkat. Jalan menuju rumah itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 menit berkendara. Begitu sampai, aku disambut oleh pemandangan yang sudah akrab. Pagar besi yang mulai berkarat, halaman depan yang ditumbuhi rumput liar, dan cat dinding yang memudar. Meski begitu, rumah itu masih kokoh, dan dengan renovasi ringan akan tampak seperti baru. Bima berdiri di depan gerbang bersama sepasang suami istri parubaya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Pak dan Bu Suryo, pemilik toko bangunan yang cukup terkenal di daerah ini. Mereka tampak antusias. "Wah, rumahnya besar juga ya, Bu," kata Bu Suryo sambil menatap ke arah teras. Aku tersenyum. "Iya, ini rumah keluarga. Sudah lama kosong, jadi memang butuh sedikit perbaikan." Kami masuk, dan aku membiarkan mereka melihat-lihat setiap ruangan. Tangga kayu yang mengarah ke lantai 2 masih kokoh, lantai marmer di ruang tamu hanya butuh dipoles, dan jendela besar di ruang tengah membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Pak Suryo mengangguk puas. Struktur bangunannya masih bagus. "Saya kira ini investasi yang oke. Kalau harganya pas, saya mau ambil." Bima langsung masuk ke pembicaraan harga. Aku sengaja memberi harga sedikit di bawah pasaran untuk memastikan transaksi cepat. Setelah beberapa kali tawar-menawar, kami sepakat. Mereka ingin segera melanjutkan proses administrasi. Saat itu, jantungku berdegup kencang. Aku sadar, setelah kesepakatan ini dibuat, tidak ada jalan kembali. Aku akan benar-benar menjual rumah keluarga Arman. Bukan hanya harta, tapi juga sesuatu yang punya nilai emosional besar bagi mereka. Selesai menunjukkan rumah,
Kami pindah ke kafe terdekat untuk membicarakan dokumen. Aku membawa semua berkas yang sudah kupersiapkan, sertifikat, IMB, dan bukti pembayaran PBB yang semuanya ada di dalam map coklat. Semua lengkap. Tidak ada hambatan berarti. Bima tersenyum puas. Bu, ini akan jadi transaksi cepat. Saya rasa 2 minggu sudah bisa tuntas. Aku mengangguk. Baik. Tolong semua prosesnya dibuat rapi. Ketika aku pulang siang itu, suasana rumah terasa hening. Aku duduk di ruang tengah, memandangi dinding, merasakan campuran rasa lega dan gugup. Lega karena rencana berjalan mulus, gugup karena aku tahu jika Arman tahu, reaksinya bisa sangat keras. Namun anehnya, rasa takut itu tidak sebesar rasa puas yang mulai muncul. Aku tidak pernah membalas sakit hati dengan cara seperti ini sebelumnya. Biasanya aku hanya diam, menunggu waktu meredakan luka. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena luka itu datang dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku, sehingga aku merasa harus membalasnya dengan sesuatu yang akan membuatnya benar-benar sadar. Sore itu, Arman pulang seperti biasa. Dia membawa sebungkus gorengan dan mengajakku makan di teras. Kami berbincang ringan, membicarakan hal-hal sepele seperti cuaca yang akhir-akhir ini sulit ditebak, atau berita di televisi yang sedang ramai. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia mencurigai sesuatu. Namun, saat malam tiba, aku mulai memikirkan langkah berikutnya. Menjual rumah ini memang akan menimbulkan kehebohan. Tapi aku ingin memastikan bahwa ketika hal itu terjadi, aku sudah siap dengan alasanku. Aku tidak akan menyebutkan soal candaan malam itu. Aku akan membungkusnya dengan alasan logis. Rumah kosong hanya jadi beban. Lebih baik dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Proses administrasi berjalan mulus, dan pembeli semakin yakin. Bahkan mereka sudah mulai membawa tukang untuk mengukur rumah dan merencanakan renovasi. Aku membiarkan semua itu berjalan tanpa sepengetahuan Arman. Di tengah semua kesibukan itu, aku masih menjalani hari-hari pernikahan seperti biasa. Kami masih tertawa sesekali, masih makan bersama, masih tidur di ranjang yang sama. Tapi ada jarak yang mulai tumbuh dalam hatiku. Jarak yang membuatku tidak lagi merasa bergantung pada kehangatan darinya. Hingga suatu sore, aku bertemu lagi dengan Kak Rani di minimarket. Dia tersenyum, lalu bertanya, "Sandra, kemarin pas di rumah ibu kamu kok diam aja? Padahal biasanya kamu suka ikut nimbrung." Aku hanya tersenyum. "Lagi capek, Kak." Dia menatapku sebentar, lalu berkata, "Kalau ada yang bikin gak nyaman, bilang aja ya. Kadang keluarga suka kebablasan kalau bercanda." Kalimat itu membuatku sedikit tersentuh. Ternyata ada yang menyadari. Tapi tetap saja, rasa itu tidak cukup untuk mengubah rencanaku. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Malamnya, aku duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin. Ada sesuatu yang berbeda di mataku, bukan hanya kelelahan, tapi juga tekad yang semakin mengeras. Arman masuk ke kamar, meletakkan ponselnya di meja. Besok ibu ngajak kita makan siang di rumah. Katanya semua kumpul lagi." Aku berpura-pura tersenyum. "Oh, iya? Baiklah." Dalam hati, aku tahu, makan siang itu mungkin akan menjadi salah satu momen terakhir sebelum semuanya berubah. Rumah yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka akan segera berpindah tangan. Dan saat mereka mengetahuinya, tawa yang dulu mereka lontarkan akan berganti dengan keheningan dan penyesalan. Aku mematikan lampu kamar, berbaring di samping Arman, dan memejamkan mata. Di luar, hujan mulai turun lagi, membasahi atap rumah. Suara tetesannya terdengar seperti hitungan mundur menuju hari besar itu. Hari ketika sebuah rumah akan hilang dari genggaman mereka, dan aku akan berdiri di tengah badai yang akan mereka lemparkan padaku, tanpa sedikit pun bergeming. Pagi itu,
Matahari menyinari halaman depan rumah dengan lembut, memantulkan kilau di dedaunan basah sisa hujan semalam. Udara terasa segar, dan untuk sesaat aku ingin melupakan semua rencana, menikmati pagi seperti istri biasa. Tapi kenyataannya, pikiranku sudah penuh dengan satu hal: penandatanganan dokumen rumah yang akan dilakukan 2 hari lagi. Aku duduk di teras dengan secangkir kopi, membuka ponsel, dan membaca pesan dari Bima. Bu, pembeli sudah transfer uang tanda jadi. Tinggal proses di notaris. Semua berjalan lancar. Aku membalas singkat. Baik, pastikan semuanya sesuai rencana. Tak lama kemudian, Arman keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan, berjalan menuju dapur. Dia menatapku sebentar sambil tersenyum. Pagi, kok dari tadi bengong? Lagi mikirin apa? Aku menggeleng. Enggak, cuma menikmati udara pagi. Dia duduk di kursi sebelahku, menyeruput kopi yang kubuatkan. Nanti siang kita jadi ke rumah ibu, ya? Katanya mau masak besar. Saudara-saudara pada kumpul. Aku tersenyum tipis. Iya, aku udah siapin baju juga. Di dalam hatiku, ada rasa aneh. Aku tahu, di rumah ibu nanti aku akan kembali bertemu dengan orang-orang yang membuatku merasa kecil malam itu. Tapi kali ini, aku tidak akan datang sebagai Sandra yang hanya diam. Aku akan datang sebagai Sandra yang membawa rahasia besar. Sebuah keputusan yang akan membuat semua mata tertuju padaku ketika saatnya tiba. Siang itu, kami tiba di rumah ibu. Halaman sudah penuh dengan mobil-mobil milik keluarga. Dari luar, terdengar suara riuh tawa dan obrolan. Begitu masuk, Bu Ratna langsung menyambut kami dengan pelukan hangat, seolah tidak pernah ada candaan yang membuatku merasa terhina. Sandra, sini bantu ibu di dapur. Banyak yang mau disiapin, katanya sambil tersenyum lebar. Aku mengikuti beliau ke dapur, membantu memotong sayur dan mengaduk kuah sop. Sesekali, saudara-saudara lain masuk ke dapur sambil bercanda. Kali ini, mereka tidak langsung menyinggung hal-hal pribadi tentangku. Mungkin karena suasana memang sibuk. Tapi saat makan siang dimulai, candaan itu muncul lagi, meski lebih halus. Dodi, sepupu Arman, sambil tertawa berkata, Sandra jangan kebanyakan makan ya. Nanti Arman protes belanja bulanan makin banyak. Aku hanya tersenyum tipis, menatapnya sekilas. Arman ikut tertawa, tapi tidak menimpali seperti sebelumnya. Mungkin dia masih ingat bahwa aku sempat marah soal ini. Namun tetap saja, rasa tak nyaman itu muncul. Di sela makan, aku memperhatikan Kak Rani. Dia beberapa kali menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran penasaran dan waspada. Seolah dia menangkap sesuatu dari sikapku. Aku membalas tatapan itu dengan senyum ringan, tapi mataku menyimpan sesuatu yang tidak dia tahu. Setelah makan, aku duduk di teras bersama beberapa saudara perempuan. Obrolan mereka mengalir dari topik resep masakan hingga harga properti yang katanya sedang naik. Saat itu, Bu Suryo, calon pembeli rumah, melintas di pikiranku. Dia pernah bilang bahwa harga rumah seperti milik Arman bisa melonjak 2 kali lipat dalam 5 tahun. Aku tersenyum sendiri membayangkan reaksi keluarga Arman ketika mereka menyadari bahwa aset berharga itu sudah bukan milik mereka lagi. Sore harinya, saat kami hendak pulang, Kak Rani menghampiriku. Sandra, aku mau tanya sesuatu. Beberapa hari ini aku lihat ada orang yang mondar-mandir di rumah lama Papa. Mereka bawa alat ukur, kayak tukang bangunan. Kamu tahu apa? Pertanyaannya membuatku sedikit terkejut, tapi aku berusaha menjaga ekspresi. Oh, mungkin itu tukang yang disuruh ibu buat ngecek kondisi rumah. Kan udah lama kosong. Kak Rani menatapku beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Oh, gitu. Ya, aku cuma penasaran aja. Aku tersenyum, lalu segera berpamitan.
Tapi di dalam hatiku, alarm kecil mulai berbunyi. Jika Kak Rani sudah memperhatikan gerak-gerik di rumah itu, artinya aku harus mempercepat proses penjualan sebelum berita ini menyebar. Malam itu di rumah, aku mengunci pintu kamar dan membuka laptop. Aku mengecek kembali semua dokumen yang sudah dipindai, sertifikat rumah, perjanjian jual beli, bukti transfer DP. Semuanya rapi dan aman. Tidak ada celah bagi siapapun untuk membatalkan transaksi kecuali aku sendiri yang menginginkannya. Dan tentu saja, aku tidak akan melakukannya. Arman masuk kamar setelah selesai mandi. Dia duduk di sampingku, memandangi layar laptop. "Kerja apa malam-malam?" tanyanya. Aku menutup layar dengan tenang. "Lagi bantu teman cek dokumen." Dia mengangguk, tidak curiga. "Kamu capek banget nggak akhir-akhir ini? Kayaknya sering keluar rumah." "Enggak, biasa aja," jawabku sambil tersenyum. Dia tidak melanjutkan pertanyaan, tapi ada sorot mata yang seolah mencoba membaca pikiranku. Aku pura-pura sibuk membereskan meja rias, lalu masuk ke kamar mandi untuk menghindari tatapannya. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Bima. "Bu Sandra, notaris sudah siap. Kalau ibu mau, kita bisa selesaikan besok. Pembeli sudah setuju transfer pelunasan begitu tanda tangan selesai." Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. "Baik, kita lakukan besok. Jangan tunda lagi." Hari itu aku memutuskan untuk mengatur semuanya agar berjalan secepat mungkin. Aku tahu waktu tidak berpihak padaku. Semakin lama, semakin besar kemungkinan Arman atau keluarganya mencium gelagat. Malam sebelum penandatanganan, aku duduk di tepi ranjang, memandangi Arman yang sudah tertidur. Wajahnya terlihat tenang, damai, tanpa beban. Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar ingin membuatnya marah? Apakah aku ingin melihat dia terkejut dan kecewa? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Aku tidak ingin menghancurkannya. Aku hanya ingin dia merasakan bahwa sikapnya, bahkan yang dia anggap candaan sepele, bisa meninggalkan luka yang dalam. Dan luka itu bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dia bayangkan. Aku berbaring pelan, menarik selimut, dan memejamkan mata. Dalam pikiranku, aku menghitung jam hingga momen itu tiba. Jam ketika sebuah rumah akan resmi berpindah tangan, dan semua yang selama ini mereka anggap tetap, akan hilang begitu saja. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara daun bergesekan. Suara itu seperti bisikan, mengingatkanku bahwa setelah besok, tidak ada jalan kembali. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan hanya karena cuaca cerah dan langit biru tanpa awan, tetapi karena aku tahu hari ini adalah titik krusial dari semua langkah yang sudah kuambil diam-diam selama hampir sebulan terakhir. Aku bangun lebih awal, memandangi jam dinding yang menunjukkan pukul 5:10. Arman masih tertidur, tubuhnya meringkuk di bawah selimut. Wajahnya terlihat damai, seolah dunia ini sama sekali tidak menyimpan rahasia yang akan menghantamnya sebentar lagi. Aku beranjak dari tempat tidur, menuju dapur, dan membuat sarapan sederhana, roti panggang, telur mata sapi, dan teh manis. Aku ingin pagi ini terlihat seperti pagi biasa, tanpa tanda-tanda bahwa aku akan keluar rumah untuk menjual sebuah properti yang sangat berharga bagi keluarganya. Ketika Arman bangun dan duduk di meja makan, dia menatapku sambil menguap. "Pagi, kok rapi banget? Ada acara?" Aku tersenyum tipis. "Enggak juga, cuma mau ketemu teman di pusat kota. Dia butuh bantuanku buat urusan administrasi rumahnya." Arman mengangguk tanpa curiga. "Oh, ya udah. Pulangnya jangan terlalu sore. Malam ini kita nonton film, ya?" Aku mengangguk, walau dalam hati aku tahu, malam ini kemungkinan besar akan berbeda. Pukul 9, aku sudah bersiap. Mengenakan blus biru muda dan rok selutut warna hitam, rambutku kutata sederhana.
Aku membawa tas besar yang di dalamnya sudah tersimpan semua dokumen rumah, sertifikat asli, KTP, dan berkas lain yang dibutuhkan. Sebelum berangkat, aku berpamitan pada Arman yang sedang memeriksa ponselnya di ruang tamu. Aku pergi dulu, men. Ya, hati-hati di jalan, jawabnya sambil tersenyum. Aku melangkah keluar dengan hati berdebar. Mobil taksi online yang kupesan sudah menunggu di depan rumah. Perjalanan ke kantor notaris memakan waktu sekitar 30 menit. Selama di perjalanan, aku hanya memandang keluar jendela, melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, sambil memikirkan bahwa hari ini aku sedang memegang kendali penuh atas sebuah keputusan besar. Sesampainya di kantor notaris, Bima sudah menungguku bersama Pak dan Bu Suryo. Mereka tampak sumringah. "Selamat pagi, Bu Sandra. Semua dokumen sudah dicek. Kita tinggal tanda tangan saja," kata Bima sambil menyodorkan map berisi berkas. Aku mengangguk. "Baik, kita mulai." Notaris, seorang pria berusia 50-an dengan kacamata tebal, mempersilakan kami duduk di ruangannya. Proses dimulai dengan pembacaan perjanjian jual-beli. Kata demi kata mengalir, dan setiap kali notaris berhenti untuk memastikan aku mengerti, aku hanya mengangguk tenang. Ketika sampai pada bagian tanda tangan, tanganku sedikit gemetar. Aku memegang pena, menatap lembar kertas di depanku. Dalam sekejap, aku teringat semua momen yang membawaku ke titik ini. Tawa mereka malam itu, rasa malu yang kutelan, dan diamku yang mereka kira kelemahan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membubuhkan tanda tangan dengan tegas. Selesai. Pak Suryo langsung mengeluarkan cek pelunasan. "Ini sisa pembayaran, Bu. Sesuai perjanjian, langsung ke rekening Ibu." Bima tersenyum puas. "Selamat, Bu. Transaksi sudah resmi. Rumah itu sekarang milik Pak dan Bu Suryo." Di dalam hati, aku merasa campuran lega dan tegang. Lega karena semua berjalan lancar. Tegang karena aku tahu mulai sekarang, waktu menuju momen konfrontasi semakin dekat. Setelah keluar dari kantor notaris, aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah kafe kecil di sudut kota, memesan teh chamomile, dan duduk di dekat jendela. Aku ingin menenangkan diri sebelum kembali ke rumah. Ponselku berdering. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. "Halo." Suara di seberang terdengar ragu. "Sandra? Ini Rani." Jantungku berdetak lebih cepat. "Oh, Kak Rani, ada apa?" Aku nggak tahu ini penting atau enggak, tapi tadi aku lihat ada truk kecil di rumah Papa. Mereka kayak lagi mindahin barang-barang. Kamu tahu sesuatu? Aku menelan ludah. "Mungkin itu tukang yang disewa pembeli untuk mulai renovasi," jawabku cepat, lalu menyadari kebodohanku. "Kamu bilang pembeli?" Suara Rani meninggi. "Jadi rumah itu udah dijual?" Aku terdiam. Opsi untuk berbohong sepertinya sudah hilang. "Iya, Kak. Nanti aku jelasin." Rani tidak membalas. Panggilan terputus. Aku tahu kabar itu sekarang akan menyebar dengan cepat. Rani bukan tipe yang bisa menyimpan rahasia besar, apalagi soal harta keluarga. Aku duduk di kafe itu selama hampir 1 jam, memikirkan strategi menghadapi badai yang akan datang. Pukul 3 sore, aku akhirnya memutuskan pulang. Di rumah, Arman belum ada. Tapi sekitar 1 jam kemudian, dia masuk dengan wajah tegang. "Sandra, ini benar kamu jual rumah Papa tanpa bilang-bilang?" Suaranya keras, matanya menatapku tajam. Aku menatapnya tenang, meski di dalam dadaku jantung berdetak seperti genderang perang. "Iya, men. Aku yang jual." "Kenapa? Itu kan rumah keluarga. Kamu bahkan gak bicara sama aku dulu." Aku menghela napas. "Rumah itu kosong, men. Gak ada yang ngerawat, cuma jadi beban."
Aku pikir lebih baik dijual dan uangnya dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Itu bukan keputusan kamu sendiri, teriaknya. Aku berdiri, menatap matanya. Oh iya? Lalu keputusan siapa yang waktu itu bikin aku jadi bahan tertawaan di depan semua orang? Kamu pikir itu lucu? Kamu pikir aku cuma akan diam? Arman terdiam, matanya berkedip cepat. Aku nggak akan minta maaf karena menjual rumah itu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa setiap kata yang kamu ucapkan punya konsekuensi. Dan hari ini, kamu melihat konsekuensinya. Ucapku dengan suara rendah tapi tegas. Dia tidak menjawab. Dia hanya memalingkan wajah, lalu berjalan keluar rumah, menutup pintu dengan keras. Malam itu, aku sendirian di rumah. Arman tidak pulang. Aku duduk di ruang tengah, lampu temaram menyinari meja di depanku. Ada cek pelunasan di dalam map yang baru tadi siang kuterima, simbol dari keputusan yang sudah kuambil. Di luar, suara hujan mulai turun, membasahi jalanan. Aku menatap jendela. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu di rumah ibu mertua, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah Arman akan kembali dengan kemarahan yang lebih besar? Apakah keluarga besarnya akan menghakimiku? Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi menjadi Sandra yang hanya diam dan menerima. Hari ini, aku sudah membuktikan bahwa aku bisa mengambil kendali atas hidupku. Bahkan jika itu berarti mengguncang fondasi keluarga yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Dan badai itu, aku siap menghadapinya. Pagi itu rumahku terasa sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran hari Minggu. Tidak ada suara motor Arman, tidak ada derit pintu kamar mandi, tidak ada aroma kopi yang biasanya memenuhi dapur. Aku terbangun di tempat tidur yang dingin di sebelahku, menyadari bahwa Arman belum pulang sejak kemarin. Aku bangkit pelan, melangkah menuju dapur dan membuat segelas teh panas. Dari jendela, aku melihat hujan semalam meninggalkan tetesan air di dedaunan, dan udara terasa segar. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Pagi ini aku memutuskan untuk membersihkan rumah, sesuatu yang selalu membantuku fokus. Aku menyapu, mengepel, dan menata ulang beberapa perabot. Semuanya terasa biasa-biasa saja sampai ponselku bergetar. Pesan singkat dari nomor Arman. Jam 3 sore, semua kumpul di rumah Mama. Kita harus bicara. Aku menatap layar ponsel lama sekali, mencoba membaca di antara baris kalimat singkat itu. Tidak ada tanda tanya, tidak ada kata tolong, hanya sebuah perintah yang terdengar dingin. Siang itu, aku mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Aku ingin tampil sederhana, netral, tanpa memberi kesan bahwa aku siap berperang, walau dalam hati aku sudah mempersiapkan semua kemungkinan. Perjalanan ke rumah Mama mertua terasa panjang. Jalanan lengang, tapi kepalaku penuh dengan suara-suara imajiner. Tawa yang dulu mereka lontarkan, nada meremehkan dalam percakapan, dan kini, mungkin, nada marah yang akan segera kudengar. Begitu sampai, aku disambut oleh pemandangan yang membuat perutku mengencang. Semua orang sudah ada di sana. Mama mertua duduk di kursi ujung meja panjang. Rani duduk di sebelahnya sambil memainkan ponsel. Dua adik ipar lainnya duduk berseberangan. Dan Arman duduk agak menyamping, menatapku tajam. "Duduk," kata Mama mertua. Suaranya dingin. Aku menarik kursi dan duduk. Meja di depan kami kosong. Hanya ada gelas-gelas air putih. Mama mertua mulai berbicara. "Sandra, kami dengar kamu menjual rumah peninggalan Papa." "Betul." Aku menatapnya langsung. "Betul, Ma." Rani langsung mencondongkan tubuh. "Kamu gila? Itu rumah kenangan kita semua. Kok bisa-bisanya kamu?" Aku memotong pelan. Rumah itu kosong selama bertahun-tahun. Gak ada yang mau merawat, dan cuma jadi beban pajak dan perawatan. Adik ipar yang paling muda, Dedi, ikut bicara. Kalaupun itu benar,
Kamu tetap nggak punya hak jual tanpa persetujuan kita semua. Aku menarik napas. Surat kepemilikan rumah itu memang atas nama Mama. Tapi sejak Mama menandatangani kuasa jual ke Arman tahun lalu, otomatis dia berhak mengatur. Dan aku, istri dia. Aku yang urus semua dokumen. Mama sendiri yang tanda tangan kuasa itu. Ingat. Ruangan mendadak hening. Mama mertua terlihat mengingat sesuatu. Itu. Iya. Tapi itu maksudnya buat urusan sewa, bukan jual. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, seharusnya dibicarakan sejak awal. Tapi waktu itu tidak ada batasan tertulis. Dan semua proses sudah legal. Lewat notaris, pembeli membayar lunas. Sekarang rumah itu bukan milik keluarga lagi. Arman akhirnya angkat bicara. Suaranya berat. Kenapa, San? Kenapa nggak bicara sama aku dulu? Kita bisa cari solusi lain. Aku menatapnya lama. Kamu mau tahu kenapa? Karena waktu aku bicara, kamu nggak pernah dengar. Kamu ingat malam itu, Men? Di ruang tamu ini, di depan Mama dan adik-adikmu, kamu ikut tertawa waktu mereka merendahkanku. Malam itu aku sadar, di keluarga ini, suara aku nggak berarti apa-apa. Jadi kali ini aku tidak bicara. Aku langsung bertindak. Rani mendengus. Itu cuma bercanda. Nggak usah dibawa-bawa. Aku menoleh ke arahnya. Bercanda? Bagi kalian mungkin. Tapi bagi aku, itu harga diri. Dan harga diri itu nggak untuk ditawar. Mama mertua mengetuk meja pelan. Sandra, ini masalah besar. Uang hasil penjualan itu di mana sekarang? Aku tersenyum tipis. Sebagian di rekening bersama aku dan Arman. Sebagian lagi sudah aku alokasikan untuk program beasiswa bagi anak-anak di kampung yang gak mampu sekolah. Aku juga bayar semua tunggakan pajak rumah itu selama 3 tahun terakhir, yang kalian semua abaikan. Mereka terdiam. Bahkan Rani yang biasanya paling vokal kini hanya menunduk. Tiba-tiba Dedi bersuara pelan. Jadi, uangnya nggak kamu pakai buat diri sendiri. Aku menatapnya. Aku tidak pernah berniat mengambil hak orang lain. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa kalau saja kita mau bergerak, harta yang kalian anggap cuma simbol kenangan itu bisa diubah jadi sesuatu yang hidup, yang bermanfaat. Mama mertua memandangku lama. Sorot matanya yang awalnya tajam mulai meredup. Aku tidak menyangka kamu melakukan itu. Arman menatapku, dan aku bisa melihat ada pergolakan di matanya. Antara marah, malu, dan mungkin sedikit bangga. Aku nggak minta kalian setuju atau memuji, kataku pelan. Aku cuma minta kalian mengerti. Aku tidak lagi mau jadi orang yang diam saat direndahkan. Dan kalau itu artinya aku harus mengambil langkah besar, aku akan melakukannya. Suasana di meja panjang itu berubah. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kata-kata kasar. Hanya diam yang berat. Mama mertua akhirnya berdiri. Baiklah, rumah itu sudah terjual, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi mulai sekarang, semua keputusan besar harus dibicarakan. Kita keluarga, Sandra. Mungkin cara kamu keras, tapi aku rasa kami juga perlu belajar mendengar. Aku mengangguk. Itu saja yang aku minta. Sore itu aku meninggalkan rumah mama mertua dengan perasaan campur aduk. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf, tapi juga tidak ada lagi tatapan benci. Mungkin ini bukan akhir yang manis, tapi ini awal yang lebih sehat. Awal di mana mereka tahu aku bukan sekadar pelengkap di keluarga ini. Arman berjalan di sampingku saat kami menuju mobil. Dia tidak bicara sampai kami duduk di dalam. Lalu, dengan suara pelan, dia berkata, "Aku salah, San. Aku nggak nyangka kamu akan sejauh ini. Tapi, aku lihat sekarang kenapa kamu melakukannya." Aku menoleh, menatapnya lama.
Aku harap kamu ingat itu, Men. Karena ini bukan cuma soal rumah. Ini soal kita. Dia mengangguk, menyalakan mesin mobil. Perjalanan pulang terasa hening, tapi bukan hening yang mencekam. Lebih seperti hening setelah badai, saat semua orang masih mencoba memahami bahwa hujan sudah reda. Di hatiku, aku tahu badai berikutnya bisa saja datang. Tapi kali ini, aku siap. Pagi itu udara terasa sejuk. Aku membuka jendela ruang tamu, membiarkan angin pagi masuk membawa aroma basah dari tanah yang disirami hujan semalam. Cahaya matahari mulai menyelinap lewat celah-celah dedaunan mangga di halaman depan. Hari ini, kupikir, akan menjadi hari yang tenang. Aku membuatkan sarapan sederhana, roti panggang, telur mata sapi, dan secangkir kopi hitam untuk Arman. Dia duduk di meja makan sambil membaca berita di ponsel, tidak banyak bicara. Sejak kejadian di rumah Mama, suasana kami memang lebih sunyi, tapi tidak setegang dulu. Men, hari ini aku mau ke pasar agak lama, sekalian mampir ke rumah Bu Ningsih. Dia minta bantuan buat acara 17-an, kataku sambil menaruh piring di depannya. Dia hanya mengangguk tanpa menoleh. Hati-hati. Aku tersenyum tipis, mencoba menganggap itu cukup sebagai bentuk perhatian. Pasar pagi selalu ramai, penuh teriakan pedagang dan tawa pembeli. Aku menikmati interaksi sederhana di sini, menawar harga sayur, memilih buah, dan sesekali bertukar kabar dengan para pedagang. Tapi pagi itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saat aku lewat di depan kios sayur milik Buria, dia menghentikan obrolannya dengan pelanggan lain dan menatapku sebentar, lalu tersenyum canggung. Di kios ikan, dua ibu-ibu yang sedang memilih cumi mendadak menunduk begitu aku mendekat. Dan di kios bumbu, penjualnya menyapaku agak berlebihan. Suaranya tinggi seperti menutupi kegugupannya. Aku mulai curiga. Ketika aku selesai berbelanja, seorang ibu muda yang kukenal, Lilis, mendekat. Mbak Sandra, ini bener nggak sih yang orang-orang bilang? Aku mengernyit. Bilang apa? Dia menelan ludah. Katanya, Mbak Sandra yang jual rumah besar di ujung jalan itu. Rumah keluarga suami Mbak. Terus, uangnya Mbak bawa semua. Aku menarik napas dalam. Jadi gosip itu sudah sampai di pasar. Lilis, kataku pelan. Ceritanya nggak seperti itu. Tapi kalau aku jelasin satu-satu, rasanya pasar ini bisa tutup dulu. Dia tersenyum kikuk. Oh, iya. Maaf, Mbak. Soalnya orang-orang ngomongnya heboh banget. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu, jangan percaya semua yang kamu dengar. Sepulang dari pasar, aku mampir ke rumah Bu Ningsih. Dia adalah salah satu tokoh kampung yang dihormati, dan aku sudah sering membantunya mengurus acara-acara warga. Saat aku masuk, dia langsung mempersilakan duduk dan menawari teh hangat. San, kamu tahu nggak? Gosip soal kamu itu udah kemana-mana, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya lelah. Aku dengar dari Lilis tadi. Rupanya cepat sekali menyebar. Bu Ningsih mengangguk. Namanya juga kampung. Satu cerita bisa berubah jadi 10 versi. Ada yang bilang kamu rebut warisan, ada yang bilang kamu habisin uang keluarga buat foya-foya di kota. Aku tertawa kecil, meski hatiku panas. Kalau aku memang mau foya-foya, pasti dari dulu sudah kulakukan. Mereka nggak tahu separuh cerita. Memang begitu, jawabnya bijak. Orang lebih suka percaya pada cerita yang seru, bukan yang benar. Tapi ingat, San, yang penting bukan apa yang mereka bilang, tapi bagaimana kamu merespons. Kata-katanya menancap di pikiranku. Sore itu, aku memutuskan untuk berjalan kaki keliling kampung, menyapa orang-orang seperti biasa. Aku sengaja melakukannya untuk menunjukkan bahwa aku tidak bersembunyi, tidak merasa bersalah.
Tapi reaksi mereka campur aduk. Ada yang menyambut hangat, ada yang hanya mengangguk singkat, dan ada pula yang pura-pura sibuk. Beberapa tatapan terasa menusuk punggungku, seperti sedang menguliti setiap gerakanku. Di warung kopi pinggir jalan, aku mendengar samar-samar suara seorang bapak. Itu istrinya Arman. Nggak nyangka, ya. Lihat aja penampilannya sekarang. Pasti duit rumah itu udah dia pakai. Aku menoleh sebentar, lalu melangkah pergi tanpa komentar. Malam harinya, Arman pulang agak larut. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Men, kamu tahu nggak kalau gosip soal rumah itu udah nyebar ke kampung? Dia melepaskan sepatu dan duduk. Aku tahu. Rani telepon tadi siang. Katanya ada beberapa temannya yang nanya-nanya juga. Dan kamu jawab apa? Tanyaku, menahan nada suaraku. Aku bilang itu urusan keluarga, bukan konsumsi publik. Aku menatapnya lama. Bagus kalau begitu. Tapi aku nggak akan diam. Besok malam ada rapat warga di Balai RW. Aku mau bicara di sana. Arman terkejut. Ngapain? Nanti malah makin besar. Justru itu. Kalau aku diam, mereka akan membentuk cerita mereka sendiri. Aku mau ceritakan versi yang sebenarnya, biar mereka dengar langsung dari aku. Dia menghela napas, tapi tidak melarang. Terserah kamu, San. Aku cuma nggak mau suasana makin panas. Keesokan malam, Balai RW penuh. Rapat membahas acara 17 Agustus. Tapi aku tahu sebagian besar orang datang juga karena penasaran denganku. Saat sesi usulan warga selesai, aku mengangkat tangan. Pak RW, boleh saya bicara sebentar? Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Saya tahu, belakangan ini ada banyak cerita tentang saya. Tentang rumah besar di ujung jalan yang terjual, dan siapa yang menjualnya. Malam ini saya mau jelaskan, bukan untuk minta pembenaran, tapi untuk menghentikan kebohongan. Suara ruangan mendadak hening. Rumah itu memang saya jual. Bukan karena saya serakah, bukan karena saya mau kaya mendadak, tapi karena rumah itu sudah lama terbengkalai. Pajaknya menunggak, atapnya bocor, dan tidak ada satupun dari keluarga suami saya yang mau merawat. Uang hasil penjualan saya pakai untuk bayar tunggakan pajak, memperbaiki fasilitas umum di kampung ini, dan memberi beasiswa pada anak-anak kurang mampu. Aku melihat beberapa orang terkejut. Saya tidak memaksa kalian percaya. Tapi saya harap, kalaupun kalian ingin membicarakan saya, bicarakanlah fakta. Jangan fitnah. Aku menutup dengan senyum tipis. Itu saja. Pak RW bertepuk tangan, diikuti beberapa warga. Tapi aku juga melihat ada yang tetap memasang wajah sinis. Sepulang dari rapat, aku merasa lega. Tapi malam itu, sebelum tidur, Arman berkata pelan, "San, aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mungkin gosip akan reda, mungkin malah tambah liar. Tapi aku lihat kamu tadi. Aku nggak nyangka kamu seberani itu." Aku menatapnya. Aku nggak punya pilihan lain, men. Kalau aku biarkan, gosip itu akan menghancurkan kita pelan-pelan. Aku cuma melindungi kita. Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat matanya penuh rasa hormat. Di luar, angin malam bertiup pelan, membawa suara daun bergesekan. Aku tahu, gelombang berikutnya mungkin akan datang. Tapi aku juga tahu, aku tidak lagi sendirian berdiri di tengah badai. Pagi itu terasa seperti pagi biasa. Matahari muncul malu-malu dari balik awan. Sinarnya menembus tirai tipis ruang tamu. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika suara ayam tetangga bersahutan, memberi suasana khas kampung yang kurindukan sejak lama. Di teras, aroma teh melati yang baru diseduh tercium, menenangkan pikiranku yang beberapa hari terakhir masih dihantui sisa-sisa gosip. Aku duduk,
memandangi jalan kampung yang mulai ramai. Beberapa anak berlarian menuju sekolah, ibu-ibu membawa keranjang belanja menuju pasar, dan bapak-bapak mengayuh sepeda menuju sawah. Kehidupan di sini selalu sederhana, dan aku ingin mempertahankan rasa damai itu. Namun, ketenangan seringkali hanyalah jeda singkat sebelum gelombang baru datang. Sekitar pukul 9, seorang kurir datang ke rumah membawa sebuah amplop coklat. "Untuk Bu Sandra," katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya dengan heran. Tidak ada yang biasanya mengirim surat kepadaku. Begitu kubuka, isinya adalah undangan resmi berkop nama keluarga besar Arman. Aku membaca cepat. Rapat keluarga darurat membahas tindak lanjut penjualan rumah warisan. Jantungku berdegup kencang. Rapat ini akan diadakan lusa, di rumah Paman Arman di kota. Arman, yang sedang memeriksa motor di garasi, melihat ekspresiku. "Ada apa?" Aku memberikan surat itu padanya. Dia membacanya sekilas, lalu menghela napas panjang. "Sudah kuduga. Setelah kamu bicara di depan warga, mereka pasti merasa perlu meluruskan versi mereka." Aku menatapnya. "Kamu mau datang?" "Kalau nggak datang, mereka akan bilang kita pengecut. Kalau datang, ya, siap-siap saja mental ditempa." Aku tahu apa yang dia maksud. Keluarga besarnya punya reputasi pandai bicara, tapi juga pandai menjatuhkan orang dengan sindiran. Dan kali ini, aku tahu, aku akan menjadi sasaran utama. Lusa tiba lebih cepat dari yang kukira. Pagi itu kami berangkat ke kota dengan mobil tua Arman. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Aku menyiapkan diriku secara mental, mengulang-ulang dalam hati bahwa aku tidak akan terpancing emosi. Rumah Paman Arman besar dan bergaya kolonial, dengan halaman luas penuh pohon Kamboja. Begitu masuk, aroma masakan daging semur langsung menyeruak, tapi suasana di dalam jauh dari hangat. Semua orang sudah duduk di ruang tamu yang luas. Ada paman, bibi, beberapa sepupu, dan tentu saja ibu mertua. Aku memberi salam, mereka menjawab, tapi sebagian hanya sekilas menatap lalu kembali menunduk. Arman duduk di sampingku, tapi aku bisa merasakan jarak yang mereka ciptakan. Paman Arman membuka rapat. "Baik, kita semua tahu kenapa kita di sini. Ada kejadian yang cukup menghebohkan. Rumah warisan keluarga telah dijual oleh Sandra, istri Arman. Banyak kabar beredar di luar, dan kita ingin tahu langsung dari sumbernya." Nada suaranya tenang, tapi setiap kata terasa seperti pisau yang diasah. Aku menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. "Saya tidak menutup-nutupi apapun. Rumah itu memang saya jual. Alasannya sederhana, tidak ada yang mau merawat, pajak menunggak, dan kondisi bangunan memburuk. Daripada dibiarkan roboh, saya memutuskan menjualnya. Uangnya saya gunakan untuk melunasi pajak, membantu perbaikan fasilitas kampung, dan membiayai pendidikan beberapa anak yang membutuhkan." Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Sepupu Arman, Rani, menyela. "Itu kan uang keluarga. Kamu nggak bisa seenaknya membagi-bagikan tanpa persetujuan semua orang." Aku menatapnya. "Kalau begitu, di mana kalian semua ketika rumah itu butuh biaya perbaikan? Ketika pajaknya menunggak bertahun-tahun, tidak ada yang mau turun tangan. Lalu ketika masalah selesai, tiba-tiba semua merasa berhak." Ruangan mendadak hening. Ibu mertua menatapku tajam. "Sandra, kamu bicara seolah-olah kamu satu-satunya yang peduli. Padahal, kamu tahu, keluarga ini selalu menjaga warisan." Aku menahan diri untuk tidak tertawa sinis. Warisan bukan hanya bangunan, Bu. Warisan adalah nama baik. Dan kalau orang luar melihat keluarga ini membiarkan rumahnya roboh, itu juga mencoreng nama baik. Paman Arman mengetuk meja, mencoba meredakan suasana. "Baik, apapun alasannya, kita perlu solusi.
Banyak yang merasa dirugikan. Ada yang mengusulkan agar uang penjualan dibagi rata. Aku sudah menyiapkan jawaban. Uang itu sudah digunakan untuk keperluan penting. Kalau mau bagi rata, saya siap tunjukkan laporan keuangan lengkap. Tapi tolong, jangan hanya menuntut hasil tanpa mau tahu proses. Percakapan semakin memanas. Beberapa bibi mulai membela, beberapa menyerang. Arman, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Cukup. Aku tahu Sandra mengambil keputusan itu tanpa musyawarah. Tapi aku juga tahu dia melakukannya karena tidak ada yang peduli sebelumnya. Kalau kalian mau menuntut, tuntut aku juga. Karena aku yang setuju. Kata-kata itu membuatku menoleh. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia berdiri di sisiku sepenuhnya. Paman Arman menutup rapat dengan wajah tegang. Baik, kita akan pikirkan langkah berikutnya. Tapi ingat, kita keluarga. Jangan biarkan masalah ini menghancurkan kita. Dalam perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang redup. Terima kasih, Men, kataku pelan. Dia tersenyum tipis. Kali ini, aku nggak mau kamu sendirian. Aku mengangguk, tapi jauh di lubuk hati, aku tahu masalah ini belum selesai. Rapat tadi hanya membuka babak baru, dan entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Di kejauhan, langit malam berwarna gelap, seperti menyimpan badai yang belum pecah. Pagi itu udara terasa segar setelah hujan deras semalam. Embun masih menempel di daun-daun mangga di belakang rumah, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aku berdiri di teras sambil memandangi pekarangan yang hijau, mendengarkan suara gemericik air yang masih menetes dari talang. Di meja kecil, secangkir kopi hitam mengepulkan asap, menebarkan aroma yang memanggil ingatan masa kecilku di desa. Arman sudah berangkat ke bengkel lebih pagi dari biasanya. Katanya ada pesanan perbaikan motor besar yang harus segera diselesaikan. Aku sengaja tidak ikut, ingin menikmati waktu sendirian di rumah. Di halaman, ayam-ayam peliharaan sibuk mengais tanah, sementara kucing kampung yang sering datang meringkuk di bawah kursi bambu. Semua terasa damai. Sekitar pukul 10, suara motor berhenti di depan pagar. Seorang pria berseragam coklat turun sambil membawa map besar. Aku sedikit terkejut. Jarang ada tamu pagi-pagi seperti ini, apalagi dari kantor kelurahan. Permisi, Bu Sandra, sapanya sopan. Iya, saya sendiri, jawabku sambil membuka pagar. Dia menyerahkan sebuah amplop putih yang tersegel rapi. Ini surat panggilan dari kantor kecamatan. Mohon dibaca dengan saksama. Ada tanda tangan penerimaan di sini. Aku langsung merasakan perutku menciut. Panggilan? Untuk apa, Pak? Saya tidak tahu detailnya, Bu. Silakan dibaca nanti, jawabnya singkat. Setelah pria itu pergi, aku duduk di ruang tamu, memandangi amplop itu cukup lama sebelum berani membukanya. Begitu kubaca, hatiku seperti jatuh ke dasar sumur. Isinya adalah panggilan resmi menghadiri pertemuan mediasi terkait sengketa penjualan aset keluarga. Nama-nama yang tertera sebagai pihak pengadu adalah ibu mertua, Paman Arman, dan dua sepupu yang kemarin paling vokal. Tanganku bergetar. Meski ini hanya mediasi, aku tahu mereka serius. Ini bukan lagi sekadar gosip atau rapat keluarga. Mereka sudah membawa masalah ini ke ranah administrasi resmi. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Pikiran langsung melayang ke Arman. Bagaimana reaksinya nanti? Ku telepon dia, suaranya terdengar berat. Sandra, jangan panik. Pulang saja aku nanti. Kita bicarakan. Siang itu aku tidak sanggup berbuat banyak. Bahkan untuk menyiapkan makan siang pun rasanya berat. Aku hanya duduk di meja makan, memandangi surat panggilan itu seperti benda asing yang tak seharusnya ada di rumahku. Menjelang sore,
Arman pulang. Wajahnya tegang, tapi ada ketegasan di matanya. Dia membaca surat itu tanpa berkata-kata, lalu duduk di kursi panjang. Aku sudah duga mereka akan pakai jalur ini, katanya akhirnya. Tapi kita nggak salah, San. Kita punya bukti semua. Aku takut, men, jawabku jujur. Bukan takut salah, tapi takut mereka memelintir fakta. Arman menggenggam tanganku. Kalau kita benar, kita harus berani. Kita akan siapkan semua berkas, sertifikat, bukti pembayaran pajak, laporan penggunaan uang. Kalau perlu, kita hadirkan saksi dari warga kampung. Aku mengangguk pelan. Tapi di kepalaku, bayangan wajah ibu mertua yang dingin dan paman Arman yang licin membuat hatiku kembali gelisah. 2 hari kemudian, kami mulai mengumpulkan dokumen. Arman pergi ke kantor kelurahan untuk meminta salinan bukti pembayaran pajak, sementara aku menyusun catatan pengeluaran. Setiap angka kutulis rapi, dengan bukti transfer dan tanda terima. Di sela itu, beberapa tetangga datang menawarkan dukungan. Bu Wati, tetangga depan rumah, berkata, kalau perlu saksi, saya mau ikut. Saya tahu rumah itu memang sudah lama dibiarkan kosong. Kamu yang paling peduli. Ucapan itu seperti sedikit cahaya di tengah awan gelap. Tapi aku tahu, tidak semua orang akan berdiri di sisiku. Hari mediasi tiba. Kami berangkat pagi, berpakaian rapi. Arman mengenakan kemeja biru, aku memakai kebaya sederhana berwarna krem. Di kantor kecamatan, suasana sudah ramai. Di ruang mediasi, ada seorang petugas dari bagian hukum yang duduk di tengah sebagai penengah. Di satu sisi meja, duduk aku dan Arman. Di sisi lain, ibu mertua, paman, dan 2 sepupu. Tatapan mereka menusuk seperti jarum. Petugas membuka pertemuan. Baik, kita akan membahas permasalahan penjualan rumah warisan keluarga yang dilakukan oleh Ibu Sandra. Pihak pengadu merasa tidak diberitahu dan dirugikan. Silakan pihak pengadu menjelaskan. Paman Arman langsung bicara. Kami merasa keputusan Sandra sepihak. Rumah itu adalah milik bersama. Penjualannya tanpa musyawarah jelas melanggar adat keluarga dan merugikan kami. Ibu mertua menambahkan dengan nada getir. Anak saya menikahinya untuk membangun keluarga, bukan untuk melihat warisan keluarga dijual begitu saja. Aku menahan napas, lalu dengan suara tenang berkata, saya paham perasaan ibu dan keluarga. Tapi izinkan saya bertanya, ketika pajak rumah itu menunggak 5 tahun, siapa yang membayarnya? Ketika atap bocor, siapa yang membetulkan? Ketika tetangga mulai mengeluh karena bangunan itu jadi sarang tikus, siapa yang turun tangan? Tidak ada dari pihak keluarga yang datang. Semua saya dan Arman yang tangani. Aku menyerahkan bukti pembayaran, foto kondisi rumah sebelum diperbaiki, dan laporan pengeluaran. Petugas memeriksa dengan cermat. Sepupu Arman, Rani, menyahut dengan sinis, kalaupun itu benar, tetap saja harusnya kami diajak bicara sebelum dijual. Arman menatapnya tajam. Rani, waktu itu kita sudah hubungi kalian semua lewat pesan dan telepon. Tidak ada yang jawab. Kalian anggap remeh masalah ini, sampai akhirnya kita ambil keputusan. Mediasi berlangsung panas. Kadang suara meninggi, kadang hening menegangkan. Petugas mencoba menengahi, tapi jelas ada jurang besar antara kami. Di akhir sesi, petugas berkata, berdasarkan bukti yang ada, penjualan rumah tersebut dilakukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, karena menyangkut hubungan keluarga, kami sarankan ada kesepakatan pembagian hasil yang tersisa, jika ada. Ibu mertua langsung berdiri. Saya tidak butuh uangnya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa tindakan Sandra tidak bisa diterima. Aku menatapnya, menahan perasaan campur aduk. Kalau begitu, Bu, anggap saja rumah itu sumbangan terakhir untuk kebaikan.
Karena uangnya sudah menjadi jembatan pendidikan anak-anak kampung yang kita kenal. Kami keluar dari ruangan dengan langkah berat. Arman menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. "Kamu sudah hebat, San," katanya lirih. Tapi aku tahu, meski mediasi berpihak pada kami, amarah keluarga besarnya belum padam. Dan biasanya, amarah yang dipendam lebih berbahaya daripada yang diungkapkan. Langit sore itu tampak memerah, seperti tanda akan datang badai. Pagi itu, setelah hari-hari penuh ketegangan di kantor kecamatan, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung pipit masih berkicau di dahan mangga belakang, dan aroma nasi yang baru matang memenuhi dapur. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, menyesap teh panas sambil memandangi jalanan kampung yang mulai ramai oleh ibu-ibu berangkat ke pasar. Arman sudah berangkat lebih awal ke bengkel. Katanya, pesanan servis motor dari luar kota sedang banyak, jadi dia harus memulai pekerjaan sebelum pelanggan datang. Aku tidak keberatan. Justru, aku senang punya waktu sendiri untuk membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan merapikan tumpukan berkas yang masih tercecer di meja. Di luar, suara anak-anak tertawa sambil bermain kelereng di tepi jalan terdengar seperti musik masa kecil yang menenangkan. Semua terlihat normal, seperti badai kemarin hanyalah mimpi buruk yang sudah lewat. Aku membiarkan diriku percaya, walau hanya sesaat, bahwa keadaan akan kembali seperti semula. Menjelang siang, aku pergi ke warung Bu Wati untuk membeli beberapa bahan dapur. Biasanya, perjalanan singkat ini selalu diwarnai sapaan hangat dari para tetangga. Tapi hari itu, ada sesuatu yang aneh. Bu Mira, yang biasanya paling cerewet menyapaku, tiba-tiba berpaling ketika aku lewat. Bahkan, dua ibu lain yang duduk di bangku depan warung hanya menatap sekilas lalu menunduk. Aku mencoba tersenyum dan mengucap salam, tapi hanya dijawab lirih tanpa senyum. Aku mengabaikannya dan tetap melangkah ke dalam warung. Bu Wati menyambutku seperti biasa, tapi aku bisa melihat matanya melirik sekilas ke arah luar, seolah ada yang sedang memperhatikan kami. Setelah membayar, dia menunduk sedikit dan berbisik, "Hati-hati, Enduk. Ada yang sedang membicarakanmu di luar sana." "Siapa, Bu?" tanyaku, mencoba tidak menunjukkan rasa cemas. Bu Wati menghela napas. "Saya nggak mau sebut nama, tapi kayaknya ada hubungannya sama keluarga besarmu." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku berterima kasih singkat lalu berjalan pulang, mencoba menepis perasaan tidak enak yang mulai merayap di dada. Sore harinya, ketika sedang menyapu teras, aku melihat dua sepupu Arman, Rani dan Dimas, berjalan melewati rumah. Mereka tidak menoleh atau menyapa, tapi aku bisa mendengar suara mereka yang sengaja dikeraskan. "Makanya, kalau jadi orang jangan serakah. Warisan orang diembat, terus akting sok peduli," kata Rani dengan nada sarkastik. Dimas menimpali, "Iya, udah merusak nama baik keluarga, sekarang mau pura-pura baik di kampung. Memalukan." Aku berdiri mematung, sapu masih di tanganku. Mereka tidak berhenti untuk konfrontasi langsung, tapi kalimat itu sengaja diarahkan untuk memastikan aku mendengar. Rasanya seperti ada batu besar menghantam dadaku. Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada Arman. Dia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku udah duga mereka nggak akan berhenti di mediasi. Kalau nggak bisa menang secara hukum, mereka akan menyerang kita lewat omongan. Aku nggak tahan kalau harus menghadapi ini tiap hari. "Men," ucapku lirih. "Aku cuma pengen hidup tenang." Arman menghela napas panjang. "Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita. Kita harus tetap tegak." Meski dia berkata begitu, aku bisa melihat sorot matanya yang mulai gelisah. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kesabaran. Beberapa tetangga yang dulu dekat kini mulai menjaga jarak. Undangan arisan yang biasanya diserahkan langsung ke rumahku,
kini hanya dititipkan lewat orang lain. Bahkan, saat aku datang ke pengajian mingguan, ada ibu-ibu yang sengaja duduk menjauh. Aku mencoba bertanya pada salah satu teman dekatku, Lina, tapi dia hanya menjawab singkat, "Maaf, San. Aku nggak mau ikut campur masalah keluarga kalian." Itu seperti konfirmasi bahwa gosip yang disebar keluarga Arman sudah meluas. Aku bisa membayangkan isi cerita mereka, membuatku seperti orang serakah yang menjual rumah tanpa izin dan menguras harta keluarga. Suatu sore, aku mendengar suara gaduh dari ujung jalan. Ternyata, ada rapat kecil di rumah ketua RT. Aku tidak diundang, tapi dari bisik-bisik anak-anak, aku tahu mereka sedang membicarakan masalah moral yang katanya bisa memengaruhi citra kampung. Beberapa jam kemudian, Bu RT datang ke rumah. Dia bicara sopan, tapi aku bisa merasakan maksud terselubungnya. "Sandra, ini hanya pemberitahuan. Mungkin untuk sementara, kegiatan sosial kampung akan diurus oleh orang lain dulu. Supaya tidak ada, omongan yang gak enak." Aku tersenyum kaku, meski hatiku terasa diremas. "Baik, Bu. Saya mengerti." Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan hanya karena perlakuan orang-orang, tapi karena perasaan dikhianati. Selama ini, aku sudah berusaha membantu kampung, mengurus kebersihan, membantu acara, bahkan menyumbang dari hasil penjualan rumah itu untuk perbaikan mushola. Tapi kini, seolah semua itu tidak berarti. Aku duduk di meja kerja, memandangi tumpukan bukti donasi dan foto-foto kegiatan. Ada dorongan dalam diriku untuk melawan, untuk membuktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka katakan. Keesokan harinya, aku memutuskan sesuatu. Jika mereka ingin menjatuhkanku secara sosial, aku akan melawan dengan cara yang tidak bisa dibantah, aksi nyata yang manfaatnya bisa dilihat semua orang. Aku menghubungi beberapa teman lama dari komunitas pendidikan yang pernah bekerja sama denganku. Kami mulai merencanakan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu di kampung, dibiayai dari sisa uang hasil penjualan rumah itu. Aku tahu langkah ini akan memicu reaksi, entah positif atau justru membuat mereka semakin iri. Tapi yang jelas, aku tidak akan diam. Seminggu kemudian, program itu resmi diumumkan. Aku mengundang seluruh warga ke balai RW. Di depan mereka, aku menjelaskan tujuan beasiswa dan mekanisme pendaftarannya. Banyak warga yang terlihat antusias, terutama para orang tua. Namun, di sudut ruangan, aku bisa melihat Rani dan Dimas berdiri dengan wajah masam. Aku tahu mereka akan mencari cara untuk memutarbalikkan niat baik ini. Dan benar saja, malamnya aku mendengar kabar bahwa mereka mulai menyebarkan isu baru, bahwa program beasiswa itu hanya kamuflase untuk mencuci nama. Meski begitu, ada satu hal yang tak bisa mereka hentikan. Anak-anak yang tersenyum lebar ketika tahu mereka bisa tetap sekolah tanpa khawatir biaya. Itu sudah cukup bagiku. Tapi aku juga tahu, langkahku berikutnya harus lebih hati-hati. Karena diam-diam, aku mendengar kabar bahwa keluarga besar Arman sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar dari sekadar gosip. Badai itu belum datang sepenuhnya, tapi aku bisa merasakan anginnya sudah mulai berhembus. Pagi itu, udara terasa segar setelah semalam hujan turun cukup deras. Tanah di halaman rumah masih lembab, meninggalkan aroma khas yang selalu mengingatkanku pada masa kecil di desa. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari yang lembut masuk dan menari di lantai ruang tamu. Di meja makan, Arman sudah duduk dengan secangkir kopi hitam. Senyumnya pagi ini terlihat tulus, seolah beban beberapa minggu terakhir sedikit berkurang. "Program beasiswa itu mulai berjalan lancar, ya?" tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku tersenyum. "Iya. Tadi malam ada 3 orang tua yang datang untuk menyerahkan berkas anak mereka. Mereka kelihatan lega sekali. Aku senang melihatnya." "Bagus. Kadang kita nggak perlu membalas orang dengan kata-kata. Cukup tunjukkan perbuatan," katanya sambil menepuk tanganku. Aku mengangguk setuju. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku merasa bahwa badai benar-benar mulai mereda.
Setelah sarapan, aku memutuskan untuk berjalan ke rumah Bu Siti, salah satu penerima manfaat beasiswa. Dia tinggal agak jauh di pinggir kampung. Rumahnya sederhana dengan halaman dipenuhi pot tanaman. Sesampainya di sana, Bu Siti langsung menyambutku dengan senyum lebar. "Matur nuwun, Mbak Sandra. Kalau bukan karena bantuan ini, mungkin anak saya nggak bisa lanjut sekolah tahun depan," katanya sambil mengelap mata yang basah. Melihat ekspresi syukurnya membuat hatiku hangat. Aku pulang dengan langkah ringan, membawa rasa percaya diri bahwa keputusanku benar. Namun, begitu sampai di rumah, suasana langsung berubah. Di teras, ada seorang pria berjaket hitam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia berdiri sambil memegang sebuah amplop besar berwarna coklat. "Permisi, Bu Sandra," sapanya singkat. Aku mengangguk. "Iya, saya sendiri. Ada apa?" "Ini ada surat untuk Ibu. Tolong dibaca," katanya sambil menyerahkan amplop itu. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, dia sudah berbalik dan berjalan pergi. Dengan sedikit rasa penasaran bercampur cemas, aku membuka amplop itu di ruang tamu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat resmi sebuah firma hukum ternama di kota. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Surat itu berbunyi, "Dengan ini kami mewakili pihak keluarga besar Bapak Arman menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran hukum terkait penjualan aset keluarga tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Kami memberi waktu 14 hari kepada pihak Ibu Sandra untuk mengembalikan seluruh hasil penjualan rumah tersebut berikut ganti rugi atas kerugian imaterial, atau kami akan menempuh jalur hukum pidana." Tanganku bergetar saat membaca kalimat itu. Ada stempel resmi dan tanda tangan pengacara di bagian bawah. Tidak seperti surat mediasi dulu yang terkesan main-main, kali ini ancamannya jelas dan nyata. Sore harinya, Arman pulang dan langsung melihat wajahku yang pucat. "Ada apa?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menyerahkan surat itu tanpa banyak bicara. Dia membacanya dengan alis berkerut. Setelah selesai, dia menghela napas panjang. "Mereka benar-benar mau perang, San," ucapnya pelan. Aku nggak siap, men. Ini beda sama kemarin. Kalau mereka bawa ke ranah pidana, aku bisa." "Kita nggak akan kalah," potongnya tegas. "Aku ada bukti kalau rumah itu memang atas nama kita. Lagi pula, nggak ada hukum yang melarang penjualan itu selama kepemilikannya sah." Meski dia berusaha menenangkan, aku tahu dalam hatinya pun ada kegelisahan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Suara hujan gerimis di luar jendela justru membuat pikiranku semakin bising. Aku memikirkan semua kemungkinan terburuk, termasuk jika aku harus menjalani proses persidangan yang panjang dan memalukan di mata publik. Aku juga memikirkan anak-anak penerima beasiswa itu. Bagaimana nasib mereka kalau uang yang kupakai untuk membiayai sekolah harus dikembalikan? Rasanya seperti berdiri di ujung tebing. Hanya tinggal menunggu waktu untuk jatuh. Keesokan paginya, Arman mengajakku menemui seorang pengacara yang direkomendasikan temannya. Namanya Pak Rendra, pria berusia 50-an dengan pembawaan tenang dan suara berat yang menenangkan. Setelah mendengarkan cerita kami, dia memeriksa semua dokumen kepemilikan rumah. Secara hukum, posisi ibu sebenarnya cukup kuat. Tapi masalahnya, pihak lawan ini tidak hanya bermain di ranah hukum, mereka juga sudah menyerang reputasi. Kalau kasus ini sampai ke pengadilan, meski menang pun, nama baik bisa tetap tercoreng. "Jadi, apa yang harus kami lakukan?" tanyaku. Pak Rendra menatap kami bergantian. "Kita bisa melawan dengan bukti, tapi saya sarankan juga untuk menyiapkan langkah antisipasi di ranah publik. Jangan sampai mereka memonopoli cerita." Aku mengangguk pelan. Aku tahu maksudnya. Jangan hanya membela diri di pengadilan, tapi juga di mata masyarakat. Sepulang dari kantor Pak Rendra, kami mampir ke Balai RW. Aku meminta izin untuk mengadakan pertemuan terbuka dengan warga, bukan untuk membicarakan masalah keluarga, tapi untuk memaparkan laporan transparansi program beasiswa. Hari itu, aku bekerja tanpa henti.
menyusun semua data pemasukan dan pengeluaran, bukti transfer, hingga foto-foto kegiatan. Aku ingin memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk menuduhku menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. 3 hari kemudian, pertemuan itu berlangsung. Awalnya, suasana cukup kaku. Beberapa warga yang sebelumnya menjaga jarak kini duduk di deretan kursi belakang, mungkin hanya datang karena rasa penasaran. Aku berdiri di depan dengan proyektor sederhana, memaparkan semua laporan dengan detail. Setelah itu, aku membuka sesi tanya-jawab. Seorang bapak bertanya, "Bu Sandra, jadi benar uang dari penjualan rumah itu dipakai untuk beasiswa ini?" Aku menatapnya dengan tenang. "Benar, Pak. Sebagian besar memang untuk program ini. Dan semua ada buktinya di sini." Aku bisa melihat beberapa warga mulai berbisik, tapi kali ini nada mereka tidak seburuk dulu. Namun, di tengah sesi itu, tiba-tiba Rani berdiri. Wajahnya penuh amarah. Semua ini cuma sandiwara. Dia jual rumah keluarga tanpa izin, lalu pura-pura dermawan. Suaranya meninggi. Aku menatapnya, mencoba tetap tenang. "Kalau kamu punya bukti, silakan tunjukkan di sini." Rani terdiam beberapa detik, lalu hanya berkata, "Bukti itu akan keluar di pengadilan." Setelah itu dia keluar ruangan dengan langkah cepat, diikuti beberapa orang yang sepertinya pendukungnya. Pertemuan berakhir dengan hasil yang campur aduk. Sebagian warga mulai melihat niat baikku, tapi sebagian lain jelas masih termakan gosip. Meski begitu, aku merasa sedikit lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Namun, malamnya, ketika aku sedang menutup pintu rumah, aku menemukan selembar kertas yang diselipkan di bawah pintu. Tulisan tangannya kasar, tanpa nama pengirim. "Berhenti sebelum semuanya terlambat. Kamu pikir ini cuma soal uang? Ini soal harga diri keluarga. Kalau kamu terus melawan, akan ada yang datang menjemputmu." Aku membaca kalimat itu sambil merasakan bulu kuduku meremang. Kali ini, ancamannya bukan lagi soal hukum. Ini sudah menyentuh wilayah yang jauh lebih berbahaya. Pagi itu, matahari sudah cukup tinggi saat aku membuka tirai jendela ruang tamu. Dari luar, terlihat pemandangan yang sama seperti biasanya. Jalan kecil depan rumah, beberapa anak berlari-lari menuju sekolah, dan suara penjual sayur yang memanggil pelanggannya. Namun, di balik semua itu, ada perasaan aneh yang terus menggelayuti hatiku sejak semalam. Ancaman yang kutemukan di bawah pintu masih tersimpan di laci meja. Setiap kali aku membukanya, tulisan tangan kasar di kertas itu seolah menatap balik dengan tatapan penuh kebencian. Aku menatap ke arah teras, memastikan pintu pagar terkunci. "Men, kamu yakin kita aman?" tanyaku saat Arman keluar dari kamar dengan kemeja kerja. "Kita sudah pasang kunci ganda dan CCTV. Kalau ada yang coba macam-macam, kita bisa tahu," jawabnya sambil memakaikan jam tangan. "Tapi kalau mereka nekat?" Surat itu jelas-jelas ancaman fisik. Arman berhenti sejenak, lalu menatapku. "Justru itu alasan kenapa kita nggak boleh menunjukkan rasa takut. Kalau mereka melihat kita panik, mereka akan makin berani." Arman berangkat ke kantor, meninggalkanku sendiri di rumah. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan merapikan ruang kerja dan menyortir dokumen beasiswa. Tapi setiap bunyi kendaraan lewat di depan rumah membuatku menoleh cepat. Sekitar pukul 11, aku mendengar suara langkah di halaman. Aku mengintip dari sela tirai. Seorang pria berjaket gelap berdiri di depan pagar, menunduk seperti sedang mencari sesuatu di tasnya. "Permisi, Bu Sandra," panggilnya. Aku ragu sejenak. "Iya, ada apa?" "Ini, saya diminta mengantarkan paket," katanya sambil mengangkat sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas coklat. Aku menatapnya curiga. "Dari siapa?" "Tidak ada nama, Bu. Saya cuma diminta mengantarkan." Aku tak langsung membukanya. Setelah pria itu pergi,
Aku membawa paket itu ke dapur dan memeriksanya dengan hati-hati. Isinya hanya sebuah foto hitam putih yang agak buram. Di foto itu, terlihat aku sedang berjalan di pasar, tapi yang membuatku merinding adalah tulisan merah di bagian bawah foto. Kami selalu melihatmu. Siang itu, aku langsung menghubungi Arman. Dia marah besar mendengar ceritaku dan memintaku untuk tidak keluar rumah sendirian. Sore harinya, dia pulang lebih cepat. Kami duduk di ruang makan sambil membicarakan langkah selanjutnya. Kita harus lapor polisi, kataku tegas. Arman mengangguk, tapi wajahnya tetap muram. Iya, kita akan lapor. Tapi kamu juga harus siap kalau mereka nggak bisa langsung bertindak. Ancaman seperti ini seringkali sulit dibuktikan, apalagi kalau pelakunya licin. Malam itu, kami memang pergi ke kantor polisi dan membuat laporan resmi. Petugas menerima barang bukti berupa surat ancaman dan foto tersebut. Mereka berjanji akan memeriksa CCTV di sekitar rumah. Meski begitu, aku tetap merasa itu tidak cukup membuatku tenang. Beberapa hari berikutnya, suasana semakin tegang. Aku mulai memperhatikan bahwa setiap kali aku keluar rumah, selalu ada motor hitam yang seolah mengikuti dari jauh. Tidak pernah terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar akan kehadirannya. Di saat yang sama, surat dari firma hukum keluarga Arman kembali datang. Kali ini isinya pemberitahuan bahwa mereka resmi mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Aku merasa seperti terjebak di tengah dua badai sekaligus. Satu di ranah hukum, satu lagi di ranah ancaman fisik yang entah siapa pelakunya. Arman mencoba menenangkanku dengan mengajakku makan malam di luar, berharap suasana baru bisa mengurangi ketegangan. Kami memilih sebuah restoran kecil yang agak tersembunyi di pinggir kota. Namun, bahkan di sana pun aku merasa diawasi. Saat kami keluar dari restoran, aku melihat seseorang duduk di motor hitam di seberang jalan, menatap ke arah kami. Begitu tatapan kami bertemu, dia langsung menyalakan motor dan pergi. Lihat, men, itu orang yang sering aku lihat, kataku panik. Arman memegang bahuku. Aku lihat. Besok kita pasang CCTV tambahan, termasuk di mobil. Keesokan harinya, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman, tiba-tiba ponselku berdering. Nomornya tidak dikenal. Halo. Sebuah suara berat menjawab, kamu sudah diperingatkan. Tapi sepertinya kamu tidak paham bahasa halus. Jantungku berdegup kencang. Siapa ini? Jangan pura-pura. Kalau kamu terus maju, kamu akan kehilangan sesuatu yang berharga. Sebelum aku sempat membalas, telepon sudah terputus. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Beberapa warga yang dulu mulai bersimpati padaku kini kembali menjaga jarak. Entah karena takut terlibat atau karena termakan isu baru yang entah dari mana datangnya. Di tengah semua itu, aku menerima kabar dari Pak Rendra bahwa sidang pertama akan digelar dalam 2 minggu. Sandra, ini akan jadi pertarungan panjang. Tapi kamu harus tetap terlihat tegar di depan umum. Mereka mungkin berharap kamu menyerah sebelum sidang dimulai, katanya lewat telepon. Aku menghela napas. Aku tidak akan menyerah. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di ruang tamu, memandangi tetesan air di jendela. Arman sedang di kamar kerja, menyelesaikan berkas-berkas. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah langsung gelap gulita, hanya diterangi cahaya petir sesekali. Aku memanggil Arman, tapi sebelum dia sempat keluar, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Bukan ketukan biasa, tapi seperti hantaman berulang-ulang. Aku berdiri mematung. Suara itu berhenti, lalu digantikan oleh suara langkah cepat menjauh di halaman. Arman berlari ke arah pintu dan membukanya. Tapi yang kami lihat hanya halaman kosong dan pagar yang setengah terbuka. Di lantai teras, ada sebuah boneka kecil yang basah kuyup, dengan pita merah di lehernya.
Di pita itu tertulis, hitung mundur sudah dimulai. Hujan deras malam itu meninggalkan aroma tanah basah yang masih terasa keesokan paginya. Aku tidak tidur nyenyak. Bayangan boneka basah di teras terus menghantui pikiranku. Setiap kali memejamkan mata, aku seperti melihat pita merah itu melayang-layang di udara, membawa pesan ancaman yang jelas. Waktuku semakin sedikit. Pagi ini, Arman membangunkanku lebih awal. Hari ini kita ke kantor polisi lagi. Mereka mau kasih kabar soal motor hitam itu, katanya sambil membantu menyiapkan sarapan. Aku hanya mengangguk, masih setengah sadar. Bahkan secangkir kopi pun terasa hambar di lidahku. Ada perasaan campur aduk, takut, cemas, tapi juga penasaran ingin tahu siapa orang di balik semua ini. Di kantor polisi, kami diterima oleh seorang penyidik bernama Pak Surya. Dia tampak lelah, tapi matanya menunjukkan keseriusan. Kami sudah cek rekaman CCTV di sekitar rumah Ibu Sandra, katanya sambil membuka berkas. Motor yang ibu maksud memang terlihat beberapa kali melintas. Plat nomornya sudah kami catat. Aku langsung mencondongkan badan. Siapa pemiliknya? Ini yang agak rumit, jawabnya pelan. Motor itu terdaftar atas nama seorang pria bernama Yudi Saputra, yang ternyata saudara jauh dari pihak keluarga Arman. Aku menoleh cepat ke arah Arman. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras. Aku nggak pernah lagi berhubungan sama dia. Terakhir ketemu, mungkin 5 tahun lalu. Dia punya masalah utang. Pak Surya menambahkan, bisa jadi dia disuruh orang lain, atau punya motif pribadi. Tapi kami masih butuh bukti lebih kuat sebelum bisa menahan. Aku menghela napas. Rasanya seperti satu lapisan misteri baru terbuka, tapi masih terlalu banyak yang tertutup kabut. Siang itu, kami pulang dengan kepala penuh pikiran. Sore harinya, aku menerima panggilan dari Pak Rendra, pengacara kami. Sandra, jadwal sidang pertama dimajukan jadi minggu depan, katanya. Kenapa dimajukan? Tanyaku heran. Mereka bilang karena agenda pengadilan sedang longgar. Tapi aku curiga ini strategi pihak lawan. Mereka ingin kamu nggak siap. Aku menatap kalender di dinding. Itu artinya aku punya waktu kurang dari 7 hari untuk mempersiapkan semua dokumen dan mental menghadapi keluarga Arman di ruang sidang. Malamnya, aku dan Arman duduk di ruang kerja, memeriksa tumpukan dokumen. Di antara kertas-kertas itu, ada fotokopi bukti penjualan rumah, surat pernyataan saksi, hingga bukti transfer yang membuktikan aku tidak mencuri uang dari keluarga mereka. Aku nggak mau cuma bertahan di sidang, kataku pada Arman. Aku mau membalikkan keadaan. Mereka harus tahu kalau mereka nggak bisa semena-mena. Arman menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Itu Sandra yang aku kenal. Hari sidang pun tiba. Pagi itu udara cukup dingin. Langit mendung seolah ikut menambah ketegangan. Aku mengenakan blus putih dan rok hitam, pakaian sederhana tapi rapi. Arman menggenggam tanganku erat sepanjang perjalanan menuju gedung pengadilan. Di sana, aku langsung merasakan tatapan tajam dari keluarga Arman yang sudah menunggu di luar ruang sidang. Ibunya duduk di kursi panjang, tersenyum sinis begitu melihatku. "Ah, ini dia bintang kita," ucapnya dengan nada mengejek. "Semoga kamu sudah siap." Aku tidak membalas. Aku hanya menatap balik, kali ini tanpa menunduk. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan pihak lawan. Mereka menuduhku menjual rumah tanpa persetujuan keluarga, menyebarkan fitnah, dan merusak nama baik. Pengacara mereka berbicara panjang lebar, berusaha meyakinkan hakim bahwa aku adalah sumber masalah. Aku duduk diam, mencatat setiap kata yang mereka ucapkan. Ketika giliranku berbicara, Pak Rendra berdiri. "Yang mulia, kami memiliki bukti tertulis bahwa rumah tersebut adalah hak milik Ibu Sandra, yang dibeli menggunakan dana bersama dengan suaminya, tanpa kontribusi dari pihak keluarga besar.
Kami juga memiliki saksi yang akan menguatkan hal ini. Hakim mengangguk, lalu menetapkan sidang berikutnya untuk mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa bukti. Di luar ruang sidang, ketegangan memuncak. Seorang sepupu Arman, yang selama ini diam, tiba-tiba mendekat dan berbisik padaku. Kalau kamu teruskan ini, kamu akan menyesal. Lebih baik kamu pergi dari kota ini. Aku memandangnya dengan tenang. Kalau aku pergi, kalian yang akan menang. Itu nggak akan terjadi. Dia hanya tersenyum miring dan berjalan pergi. Sore harinya, saat kami tiba di rumah, sebuah amplop sudah menunggu di teras. Tidak ada alamat pengirim. Di dalamnya, hanya ada sepotong pita merah, mirip dengan yang ada di boneka basah itu, dan secari kertas bertuliskan angka 6. Arman melihatnya, lalu berkata pelan, "Sepertinya ini hitungan mundur." Aku menggenggam kertas itu erat. Entah apa yang akan terjadi setelah hitungan ini mencapai 0, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Pagi itu matahari muncul malu-malu dari balik awan kelabu. Udara lembab sisa hujan semalam menempel di jendela, meninggalkan jejak embun yang membentuk pola acak seperti sandi yang belum terpecahkan. Di meja makan, aku duduk sambil menatap secangkir teh hangat yang sudah dingin. Arman sibuk mengutak-atik ponselnya, menghubungi berbagai orang, sementara pikiranku terus memutar ulang peristiwa kemarin. Yudi, kesaksian mengejutkannya, jam pasir merah, dan pesan ancaman, 5 hari lagi. Sayang. Arman memecah diam. Pak Surya dari kepolisian bilang mereka sudah punya petunjuk baru. Ada kemungkinan ancaman itu dikirim oleh orang yang kita kenal. Kata-katanya membuatku mengangkat kepala. Kita kenal? Maksudmu, keluarga? Dia menghela napas. Aku belum bisa bilang pasti. Tapi dari petunjuk yang ada, kemungkinan besar orang itu masih sering berada di sekitar pengadilan. Hari itu aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Menyapu halaman, menyiram tanaman, bahkan menyiapkan makan siang kesukaan Arman. Aku sengaja membuat suasana senormal mungkin, seperti sedang membohongi semesta bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di dalam, aku tahu waktu terus berlari. Di dalam dompetku, aku menyimpan kertas ancaman itu. Setiap kali aku menyentuhnya, ada semacam getaran aneh di dadaku, campuran antara takut dan marah. Takut karena aku tak tahu apa yang akan terjadi. Marah karena seseorang berani bermain-main dengan hidupku. Sidang terakhir dijadwalkan 3 hari lagi. Pengacara kami, Pak Rendra, datang sore itu membawa setumpuk berkas. Kita punya bukti kuat sekarang, katanya sambil membuka map berwarna biru. Bukti bahwa rumah itu sepenuhnya milikmu, Sandra, sebelum pernikahan. Sertifikat asli, bukti balik nama, dan dokumen transaksi penjualan. Semua legal, tidak ada yang bisa dibantah. Aku menarik napas lega. Tapi di sudut pikiranku, ada pertanyaan yang terus menghantui. Kalau masalah rumah ini sudah jelas, kenapa ancaman itu masih datang? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Malamnya, ketika aku sedang menulis catatan di ruang tamu, terdengar ketukan di pintu. Arman membukanya dan mendapati sebuah amplop hitam di lantai. Tidak ada siapapun di luar. Aku mengambil amplop itu. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Aku sedang berjalan keluar dari rumah pengacara kami, diambil dari kejauhan. Di sudut foto, ada tulisan tangan merah, 3 hari lagi. Tanganku bergetar. Arman, ini sudah keterlaluan. Mereka memantau kita setiap saat. Dia menatapku serius. Itu artinya mereka mulai panik. Kita harus bertahan sampai sidang selesai. Hari sidang terakhir pun tiba. Aku bangun lebih awal, menyiapkan pakaian yang rapi tapi sederhana, blus putih dan rok hitam panjang. Aku ingin terlihat tenang, meskipun di dalam dada, jantungku berdetak seperti genderang perang. Pengadilan dipenuhi orang.
Media mulai berdatangan karena kasus ini rupanya menarik perhatian. Aku berjalan melewati kamera-kamera yang mencoba mengabadikan setiap ekspresi di wajahku. Keluarga Arman sudah duduk di deretan kursi depan. Ibunya tersenyum sinis, sementara dua saudara Arman tampak berbisik-bisik. Aku memutuskan untuk tidak menghiraukan mereka. Hakim memulai persidangan. Pengacara mereka berusaha terakhir kali mempertahankan argumen bahwa aku menjual rumah tanpa persetujuan keluarga. Tapi ketika Pak Rendra menunjukkan sertifikat dan bukti transaksi yang sah, suasana di meja mereka langsung berubah. Lalu hakim memanggil saksi terakhir, dan yang membuat semua orang menahan napas adalah, saksi itu adalah Maya. Maya adalah sepupu Arman, yang selama ini dikenal pendiam dan jarang ikut campur. Ia duduk di kursi saksi, bersumpah, lalu mulai bicara dengan suara tenang tapi jelas. Saya datang hari ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Selama ini, saya tahu ancaman yang diterima Sandra. Saya juga tahu siapa yang mengirimnya. Itu adalah paman saya sendiri, Pak Hendra. Ruangan bergemuruh. Pak Hendra, kakak dari ibunya Arman, yang duduk di barisan penonton, langsung berdiri, wajahnya merah padam. Omong kosong. Fitnah. Maya menatapnya lurus. Saya punya rekaman suara Anda, Paman. Anda memerintahkan seseorang untuk mengirim jam pasir merah dan foto-foto Sandra. Anda bilang, buat dia ketakutan biar dia nggak berani lanjut sidang. Hakim meminta bukti diputar. Suara di rekaman jelas sekali, meski ada sedikit noise. Tapi tak ada yang meragukan siapa pemilik suara itu. Sejak saat itu, suasana sidang berubah total. Pengacara mereka terpaksa mengakui bahwa tindakan ancaman tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara hukum rumah, dan itu murni perbuatan kriminal yang harus diproses terpisah. Hakim lalu membacakan putusan. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, rumah yang dimaksud adalah sah milik saudari Sandra sebelum pernikahan, dan penjualan yang dilakukan adalah sah secara hukum. Gugatan pihak penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya. Aku menutup mata sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Rasanya seperti beban berat di pundakku akhirnya diangkat. Setelah sidang, media mengerubungi kami. Arman berdiri di sampingku, menjawab beberapa pertanyaan. Aku hanya mengatakan satu kalimat. Kebenaran mungkin lambat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Di luar gedung, Maya menghampiriku. Maaf, aku baru berani sekarang. Kalau aku bicara dari awal, mungkin kamu gak perlu melewati semua ini. Aku memeluknya. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang semuanya selesai. Namun, sebelum pulang, ada kejutan terakhir. Polisi datang dan membawa Pak Hendra dengan tangan di borgol. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu pikir ini akhir? Kamu salah, Sandra. Ini baru permulaan. Aku menatap balik tanpa gentar. Kalau itu ancaman, simpan saja. Karena aku tidak akan pernah takut lagi. Di rumah, aku meletakkan jam pasir merah di rak buku. Pasirnya sudah habis. Aku memutuskan untuk menyimpannya, bukan sebagai kenangan buruk, tapi sebagai pengingat, bahwa dalam hidup, waktu memang terus berjalan. Tapi bagaimana kita mengisinya adalah pilihan kita sendiri. Aku menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Tapi kali ini terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan. Justru menenangkan. Seakan-akan alam sedang membersihkan sisa-sisa ketakutan yang selama ini menempel di hatiku. Dan aku tahu, setelah semua ini, aku bukan lagi Sandra yang dulu. Aku lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Hidup seringkali memberi kita ujian yang terasa tidak adil, membuat kita bertanya-tanya apakah kebenaran benar-benar akan menang. Tapi percayalah, meski jalan menuju keadilan panjang dan melelahkan,
Setiap langkah yang kita ambil dengan niat tulus dan keberanian akan membawa kita lebih dekat pada kemenangan yang sesungguhnya. Jangan pernah menyerah hanya karena rasa takut atau ancaman. Keteguhan hati adalah senjata yang bahkan orang terkuat pun sulit kalahkan. Jika kamu berada di posisi seperti Sandra, terhimpit, diintimidasi, atau direndahkan, ingatlah bahwa diam bukan berarti kalah, dan melawan bukan berarti benci. Melawan adalah bentuk cinta, cinta pada diri sendiri, pada kebenaran, dan pada masa depan yang ingin kita lindungi. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Sandra dan Arman menjadi pengingat bahwa badai sekeras apapun pada akhirnya akan reda, dan mentari akan kembali bersinar. Untuk kalian yang saat ini sedang berjuang, saya kirimkan doa terbaik. Semoga kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan keberanian untuk berdiri tegak, apapun yang terjadi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap semangat, tetap berpegang pada kebenaran, dan jangan pernah takut untuk melangkah maju.